Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita. Sebenarnya channel ini sudah lama ya nggak saya upload video. Ah, tapi melihat berita-berita di sosmed, di YouTube, di Facebook dan sebagainya, masalah pesulap merah ini ya, saya merasa terpanggil ini. Terpanggil untuk menengahi, untuk memperjelas, untuk meluruskan ya yang istilahnya kekacauan di antara netizen yang kayaknya komen-komennya ngaco ya, pada ngaco semua ya. Jadi gini, udut dulu ya. Pokok pertama, awalnya sih pesulap merah itu benar. Yang dia lakukan itu sudah benar. Masalah pembongkaran, pembodohan publik ya. Membongkar kedok dukun ya. Para ustadz gus-gusan yang notabene sebenarnya itu dukun yang menipu demi keuntungan pribadi. Nah, ini nggak ada bedanya sama pesulap merah yang sekarang. Sebenarnya netizen itu gimana ya? Ada yang memang dia nggak tahu, dia asal-asal komen aja ya. Ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. Tahu dulu, santai aja. Jadi para netizen nggak usahlah terlalu ribut ya. Yang pada akhirnya nggak ada untungnya pada kita. Karena semua mereka itu maupun Habib Jidan ya kalau nggak salah ya, maaf kalau ada salah penyebutan nama di sini karena saya juga nggak kenal sama beliau. Mereka tuh sebenarnya cuma akhir-akhirnya mereka kan cari panggung, cari panggung yang menaikkan panggung dan reputasi mereka itu sebenarnya kita ya, kita yang komen-komen itu. Nah, di sini yang perlu saya jelaskan, dulu saya membenarkan apa yang dilakukan oleh pesulap merah itu, tapi sekarang saya nggak setuju gitu, karena demi keuntungan pribadi, demi mereka itu mencari panggung ya, akhirnya semua apa yang ia lihat, apa yang ia simak itu mereka bilang trik ya, trik. Padahal ini ya, tapi ya apa mau dikata lah kalau orang cari panggung ya, orang cari panggung gitu ya, cari tenar. Sebenarnya pesulap merah ini, si Marcel ini terjebak dengan apa yang ia lakukan dulu, pembongkaran publik ya, pembodohan. Akhirnya dia sendiri yang terjebak. Sebenarnya pesulap merah itu basicnya dia itu pesulap ya, pesulap, dan dia juga itu orang IBH ya, ternyata orang IBH. Tapi kabar-kabar akhir ini saya dengar itu di sertifikat IBH-nya itu sistem tembak ya, tidak terdaftar di IBH ya. Tidak tahu kalau di RHI itu terdaftar apa enggak dia. Nah, minimal ya, orang yang belajar ilmu hipnosis dan sebagainya, sedikit banyaknya dia itu paham tentang ilmu kejiwaan, psikolog ya. Tapi karena tujuan awalnya bukan ke sana, jadi itu mereka tepiskan gitu ya.
Misal, semua yang dia anggap itu adalah trik, itu adalah gimana ya, ada tekniknya gitu ya, masalah teknik-teknik perdukunan dan sebagainya. Sebenarnya teknik itu memang perlu, karena teknik ya gimana ya, teknik itu bisa mempengaruhi pikiran alam bawah sadar seseorang, ya, mempengaruhi alam bawah sadar seseorang dan hingga itu membuat keyakinan yang kuat, ya, membuat keyakinan yang kuat, dan dia mempercayai figur otoritas orang tersebut, dan insya Allah memang kesembuhan itu bisa dicapai. Karena konsepnya begini, tubuh manusia itu misal gini, obat-obatannya, oke lah, tidak percaya sama dukun, tidak percaya sama alternatif lah istilahnya, bukan dukun ya di sini ya, bukan dukun, alternatif lah. Nggak percaya sama alternatif, mereka berobat ke dokter, dunia farmasi dan sebagainya ya. Nah itu pengaruh obat pada diri manusia itu cuma 60%, 60%, tidak mencapai 60%, 40% apa 30% itu kalau tidak salah. Sisanya kemana? Sisanya itu ialah kepada pola pikir, ya. Pola pikir, keyakinan, keinginan untuk sembuh, gitu ya. Makanya di sini sebenarnya memang dibutuhkan figur otoritas, ya, figur otoritas, keyakinan, mempercayai seorang figur tersebut, gitu ya. Sebenarnya sah-sah saja, tapi dalam tanda kutip mereka itu tidak mengambil keuntungan. Memang dia amanah di dalam sistem pengobatan, dia amanah istilahnya kan. Itu sah-sah saja sebenarnya. Nah ini si Marcel ini kan enggak kesana lagi, sudah melebar kemana-mana. Karena pikiran bawah sadar seseorang yang mempercayai figur otoritas seseorang itu tidak bisa, ya, ingat ya, tidak bisa dianggap remeh, ya. Karena ketika alam bawah sadar seseorang mempercayai figur otoritas tersebut, dia meyakini kalau dia berobat ke sana dia sembuh, ya, itu insya Allah memang akan terjadi kesembuhan di sana. Karena secara tidak langsung, dengan dia mempercayai, dia meyakini apa yang ia lakukan saat itu dengan berobat ke orang tersebut dia sembuh, secara tidak langsung, ya, otak ini akan menghasilkan kimia-kimia yang dibutuhkan untuk kesembuhan tersebut. Bahwa tubuh manusia itu sangat luar biasa sebenarnya. Tubuh manusia itu sangat luar biasa, dan pengaruh pikiran, pola pikir itu sangat luar biasa. Jadi semuanya itu sebenarnya bukan teknik. Itulah yang dinamakan ilmu pengetahuan di sana, ya. Sebenarnya banyak sih yang mau saya jelaskan, tapi kayaknya nggak cukup ini. Mungkin paketnya juga nggak cukup ini paketnya. Tak udut dulu. Sebenarnya sudah banyak sekali yang ngumpul di sini yang ingin saya jelaskan, ya. Tapi mungkin waktunya juga nggak mencukupi. Kalau orang belajar ilmu kejiwaan, itulah tadi saya jelaskan bahwa sebenarnya mereka tahu, ya, kalau teknik-teknik untuk membuka alam bawah sadar seseorang itu memang diperlukan. Jadi jangan dibilang itu penipuan, ya. Alam bawah sadar seseorang itu kalau kita bisa mempengaruhi memang luar biasa loh.
Sekarang aja dunia farmasi itu yang mengandalkan obat bius. Mereka kalau mau operasi dia ada yang namanya bius lokal ya, bius total. Ini sekarang sebenarnya tanpa bius pun bisa dengan mempengaruhi alam bawah sadar orang tersebut, gitu ya. Pada zaman dahulu, sebelum berkembangnya dunia farmasi, ya, orang melakukan operasi itu sebenarnya mereka dihipnotis dulu, hipnoanestesi namanya, dimana di situ seorang terapis membawa seorang itu untuk tidak merasakan rasa sakit, dan ketika dengan teknik-teknik tertentu lah ya, jadi otak si orang pasien tersebut itu menghasilkan kimia-kimia tertentu untuk yang dibutuhkan tersebut. Karena saya bukan ahlinya bahasa-bahasa kedokteran, jadi saya tidak terlalu pasti lah menyebutkan itu ya. Nah, jadi ketika sudah terbawa ke alam bawah sadarnya dan dia sudah tidak merasakan sakit lagi, nah di situ para dokter zaman dahulu mereka melakukan pembedahan gitu. Jadi itu ya sekelumit bahwa memang pengaruh otak bawah sadar itu memang sangat-sangat luar biasa dan itu jangan dianggap remeh gitu. Seperti halnya penyakit, kesembuhan, itu semuanya berawal dari sini. Penyakit juga berawal dari sini. Dan kesembuhan juga berawal dari sini gitu ya. Nah, untuk sementara saya rasa ini dulu ya yang bisa saya jelaskan. Nanti tunggu video saya yang selanjutnya. Yang mau bertanya silakan komen di bawah ya. Sebelum itu jangan lupa subscribe dulu, karena subscribe itu gratis dan berpahala ya, tidak merugikan diri kita. Untuk membantu channel ini jangan lupa like, comment, and subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Akhir kata saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya, video yang selanjutnya. Bye bye.